Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu WNM Entertainment. Selamat malam buat sahabat subscriber dan teman-teman subscriber maupun calon subscriber semua dimanapun berada. Semoga sahabat subscriber semua hari ini dalam keadaan sehat ya, dan tanpa kekurang suatu apapun, dimudahkan segala aktivitas dan selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya. Baik sahabat subscriber semua, pada hari ini saya akan membahas kelanjutan dari konten saya sebelumnya yang membahas mengenai sejarah psikologi kepribadian dan teori-teori psikologi kepribadian. Nah teman-teman, konten kali ini kita membahas tentang ruang lingkup psikologi kepribadian, objek kajian psikologi kepribadian, dan manfaat dari psikologi kepribadian bagi kehidupan kita ya teman-teman. Mungkin sahabat subscriber dan teman-teman subscriber semua sudah sedikit banyak sudah mengetahui ya konten yang kali ini kita akan bahas. Bagi yang belum mengerti, yuk kita simak bersama ya teman-teman. Sebelumnya saya membagi dalam 3 judul ya teman-teman pada konten kali ini. Yang pertama adalah ruang lingkup psikologi kepribadian, dan yang kedua adalah objek kajian psikologi kepribadian, dan yang ketiga adalah manfaat psikologi kepribadian bagi kehidupan kita. Kita membahasnya secara satu persatu ya teman-teman. Yang pertama judulnya ruang lingkup psikologi kepribadian. Di dalam ruang lingkup psikologi kepribadian ini sudah saya rangkum menjadi 3 bagian. Yang pertama ada karakteristik manusia, yang kedua kepribadian, penentu kepribadian, yang ketiga adalah alasan perilaku manusia itu sendiri teman-teman. Kita bahas yang judul yang pertama, yaitu karakteristik manusia ya teman-teman. Karakteristik manusia itu dengan cara melakukan pencatatan mengenai karakteristik atau karakter manusia, serta mencari tahu tentang hubungan antar karakter suatu dengan yang lain. Pemahaman mengenai perbedaan karakter manusia inilah yang nantinya menjadi hasil dari penelitian untuk memetakan tentang perbedaan karakter antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah penentu kepribadian. Penentu kepribadian ini untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai penentu kepribadian manusia itu sendiri. Pada penentu kepribadian ini dilakukan dengan cara melihat latar belakang keluarga, pendidikan, sosial, agama, dan lainnya teman-teman. Kepribadian ini tentunya sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya teman-teman. Meski kadang faktor bawaan dari lahir tak bisa atau tak dapat sepenuhnya bisa dihilangkan teman-teman, namun kemudian kepribadian tersebut akan dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian pada yang ketiga dari ruang lingkup psikologi kepribadian ini, yaitu adalah alasan perilaku manusia teman-teman. Perilaku manusia itu biasanya sangat unik biasanya dan berbeda, meskipun memiliki kesamaan dengan perilaku manusia satu dengan manusia yang lain. Penyebabnya tentu saja banyak teman-teman, namun dari itu bisa diungkap hal apa saja yang jadi penyebab manusia dapat bertindak, berpikir, merasakan sesuatu. Melalui ini juga manusia dapat menjawab pertanyaan mengenai siapa dirinya, apa yang diinginkannya, dan apa yang harus dilakukannya. Nah, untuk kemudian lebih jauh lagi, manusia juga bisa memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap manusia lain dengan cara berbicara, mungkin bertindak juga bisa, dan cara berpikir teman-teman. Inilah yang jadi alasan mengapa manusia itu memiliki perilaku yang berbeda-beda ya. Dan judul yang kedua teman-teman, yaitu adalah objek kajian psikologi kepribadian. Di dalam objek kajian psikologi kepribadian ini saya merangkum menjadi 5 objek yang menurut saya itu penting, yaitu adalah objek kajian karakter, kedua adalah objek kajian watak, yang ketiga adalah objek kajian trait, yang keempat adalah objek kajian temperamen, dan yang kelima adalah objek kajian
kebiasaan, teman-teman. Nah, kita akan membahasnya dari setiap objek ini satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama adalah objek kajian karakter. Objek kajian karakter ini biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkah laku individu yang terkait dengan nilai implisit dan eksplisit, teman-teman. Yang kedua ada objek kajian watak. Objek kajian watak ini biasanya merujuk atau menyebutkan karakter yang dimiliki individu dan tidak berubah hingga saat ini maupun ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah objek kajian trait, teman-teman. Objek kajian ini biasanya menyebutkan suatu respon yang cenderung sama dalam menghadapi stimulan yang serupa dalam jangka waktu yang relatif bisa lama, teman-teman. Yang keempat yaitu adalah objek kajian temperamen. Objek kajian temperamen ini biasanya lebih merujuk pada penyebutan kepribadian yang terkait dengan determinan fisiologis ya, teman-teman, dan juga bisa juga untuk biologis. Hal ini seringkali disebut dengan disposisi hereditas. Dan yang kelima ada objek kajian kebiasaan, teman-teman. Objek kajian kebiasaan ini biasanya setahu saya itu bisa merujuk pada respon yang pada stimulus yang sama, yang mana respon itu dilakukan secara berulang-ulang, teman-teman. Kemudian pada judul yang ketiga atau terakhir, teman-teman, yaitu kita masuk pada manfaat ilmu psikologi kepribadian untuk kehidupan, teman-teman. Secara garis besar saya merangkum menjadi 4 bagian. Yang pertama memudahkan dalam mengenali karakteristik manusia, teman-teman. Kemudian yang kedua, lebih mudah dalam melakukan adaptasi dengan orang lain yang punya kepribadian yang berbeda. Kemudian yang ketiga, dengan manfaat psikologi kepribadian ini kita bisa lebih mudah dalam memahami dan berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar kita atau Anda semua ya, teman-teman, meskipun kepribadian kita atau Anda itu berbeda dengan orang tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bisa meningkatkan kepekaan sosial dan keluarga di antara lingkungan sehingga bisa saling membantu satu sama lain, teman-teman. Ya, teman-teman, kali ini konten saya cukup sampai di situ ya, teman-teman. Yang pertama kita tadi sudah membahas ruang lingkup psikologi kepribadian, yang kedua adalah objek kajian psikologi kepribadian, yang ketiga adalah manfaat psikologi kepribadian bagi kehidupan kita, teman-teman. Ya, teman-teman, jika konten saya ini dirasa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya, silahkan like, komen, dan share ya, teman-teman. Dan jika yang belum subscribe, silahkan di subscribe, yaitu WNM Entertainment ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu melakukan gerakan 3 atau 4 ya, teman-teman. 4 aja deh. Yaitu yang pertama adalah selalu mencuci tangan, yang kedua adalah memakai masker, yang ketiga adalah menjaga jarak, yang keempat adalah menghindari kerumunan ya, teman-teman. Selalu stay safe, stay home untuk teman-teman semuanya yang dimanapun kalian berada. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.